Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai produk and service for consumer dan produk and service for business. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulida Yuadiana, NIM 1905510010. Perkenalkan, nama saya Syahna Syahnda Akbar, NIM 1905510014. Perkenalkan, nama saya Begi Irdi Viatama, NIM 1905510025. Perkenalkan, nama saya Ananda Devia Wulansari, NIM 1905510031. Perkenalkan, nama saya Yulianita Putri Rahma, NIM 1905510064. Kualitas dapat didefinisikan dalam dua dimensi, kualitas persepsi pasar dan kualitas kinerja. Keduanya merupakan konsep penting, tetapi persepsi konsumen tentang produk berkualitas seringkali lebih berkaitan dengan kualitas yang dirasakan pasar daripada kualitas kinerja. Misalnya pada maskapai penerbangan, jika dilihat dari perspektif perusahaan, maskapai penerbangan itu sudah melakukan penerbangan dan pendaratan yang aman, memberikan kualitas yang baik. Tetapi karena konsumen mengharapkan kualitas kinerja yang diberikan, kualitas bagi konsumen lebih dari sekedar penerbangan dan pendaratan yang aman. Tetapi ada biaya layanan tepat waktu, frekuensi penerbangan, tempat duduk yang nyaman, dan lain-lain. Contoh lainnya, Toyota dirancang untuk menghemat bahan bakar dalam berkendara di kota. Konsumen Jepang lebih sering terjebak dalam lalu lintas, sedangkan orang Amerika cenderung melakukan jenis kegiatan perjalanan darat. Nanti produk yang dipilih yang memenuhi kualitas. Kemudian menjaga kualitas kinerja sangat penting, tetapi seringkali produk yang keluar dari pabrik dengan kualitas kinerja rusak saat melewati rantai distribusi. Ini kerusakan adalah masalah khusus bagi banyak merek global yang produksinya jauh dari pasar. Misalnya coklat yang diselundupkan. Kemudian kualitas yang dirasakan pasar. Contohnya itu coklat Rusia yang memiliki rasa yang berbeda karena formulasinya lebih banyak kakao dan minuman keras coklat yang digunakan daripada merek-merek barat. Kemudian persyaratan dan adaptasi fisik atau wajib. Sebuah produk mungkin harus berubah dalam beberapa cara untuk memenuhi persyaratan fisik atau wajib dari pasar baru. Mulai dari perubahan paket sederhana hingga desain ulang total produk inti fisik. Di banyak negara, istilah homologasi produk digunakan untuk menggambarkan perubahan yang diamanatkan oleh standar produk dan layanan lokal. Contoh homologasi produk Oreo. Oreo adalah pertama kali diperkenalkan di Cina pada tahun 1996, tetapi perusahaan tidak menyesuaikannya dengan selera Cina sampai 9 tahun kemudian. Sekarang menjadi biskuit terlaris di negara ini setelah konsumen menyarankan untuk mengurangi kadar gula dan mengurangi ukuran dan harga kemasan. Kemudian pemasaran hijau dan pengembangan produk. Pemasaran hijau adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perhatian dengan konsekuensi lingkungan dari berbagai kegiatan pemasaran. Komisi Eropa telah meloloskan undang-undang untuk mengontrol semua jenis limbah kemasan di seluruh Uni Eropa. Dua isu kritis yang mempengaruhi pengembangan produk adalah pengendalian komponen kemasan, limbah padat, dan permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan. Contoh Downy Super Konsentrat merek pelembut kain Amerika Serikat. Dikemas ulang dalam kantong isi ulang yang mengurangi ukuran kemasan hingga 75%, sehingga mengurangi biaya konsumen dan benar-benar meningkatkan pangsa pasar Downy. Selanjutnya ada pengaruh budaya yang terjalin dengan nilai yang dirasakan dan pentingnya tempat pasar pada suatu produk. Produk lebih dari sekedar barang fisik atau merupakan kumpulan kepuasan yang diterima pembeli. Kualitas meliputi bentuk, rasa, warna, bau, dan tekstur. Bagaimana fungsinya saat digunakan pada paket, label, garansi, status pabrikan, dan pengecer. Kepercayaan yang dinikmati oleh merek, reputasi, negara asal, dan utilitas simbolis lainnya yang diterima dari penggunaan barang. Pengadopsian beberapa produk oleh konsumen dapat dipengaruhi sebanyak bagaimana konsep produk sesuai dengan norma, nilai, dan pola perilaku mereka seperti atribut fisiknya.
Yang A ada produk inovasi dan adaptasi. Yang penting dalam mengadaptasi produk ke pasar luar negeri menentukan tingkat kebaruan atau inovasi seperti yang dirasakan oleh pasar yang dituju. Bagaimana oleh bereaksi terhadap produk baru di pasar harus bisa dipahami. Produk baru itu sistem sosial yang merupakan inovasi dan pengetahuan tentang difusi. Strategi pemasaran dapat memadu dan mengendalikan sampai tingkat tertentu. Tingkat difusi produk mendapat keberhasilan jika produk baru bergantung pada kemampuan untuk mengomunikasikan informasi produk yang relevan dan atribut produk baru tidak selalu mudah diterima oleh suatu budaya. Selanjutnya yang B yaitu difusi inovasi. Menurut Everest Rogers mencatat ada 4 ide inovasi. Yang pertama ada gagasan, yaitu ide untuk menciptakan sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang. Yang kedua ada dikomunikasikan melalui saluran. Inovasi dapat diadopsi oleh seorang tersebut dikomunikasikan atau disampaikan melalui komunikasi massa atau personal. Yang ketiga ada dari waktu ke waktu, yaitu suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan kepada seseorang sampai kepada untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang keempat ada sistem sosial, yaitu kumpulan unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Karakteristik suatu inovasi ada 5, yaitu 1. Keuntungan relatif dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya. Bagaimana seorang adopter atau merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut dan menjadikannya puas atau tidak puas dari sebuah inovasi tersebut. Selanjutnya ada kompatibilitas atau kesesuaian, yaitu inovasi dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, dan nilai dalam masyarakat tersebut, serta apakah sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Yang ketiga ada kompleksitas, yaitu seberapa rumit suatu inovasi dapat dipahami dan dijalankan oleh adopter. Semakin rumit maka akan semakin sulit untuk diadopsi, dan semakin mudah akan semakin mudah dipahami untuk melakukan inovasi. Yang keempat ada triability, yaitu mudah diadopsi apabila inovasi tersebut dapat diuji cobakan dalam kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada observability, yaitu kemudahan manfaat produk dapat dikomunikasikan atau di mana manfaat produk itu dapat dirasakan. Yang C ya ada menghasilkan inovasi. Contohnya ide baru yang berkaitan dengan internet yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Pengguna internet Amerika berjumlah 160 juta orang, jauh melebihi pengguna Jepang yang hanya berjumlah 62 juta orang. Contoh yang kedua adalah Samsung telah menciptakan sejumlah inovasi yang sangat sukses dengan menggabungkan tim pengembangan produk antara semikonduktor, telekomunikasi, peralatan digital, dan unit media digital. Materi selanjutnya yaitu komponen produk untuk adaptasi memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah komponen inti. Komponen inti terdiri dari produk fisik yang meliputi platform yang berisi teknologi esensial, fitur, desain, dan fitur fungsional. Pada platform produk, variasi produk dapat ditambahkan atau dihapuskan untuk memenuhi perbedaan lokal. Penyesuaian besar dalam aspek platform komponen inti mungkin mahal karena perubahan dalam platform dapat mempengaruhi proses produk dan dengan demikian membutuhkan investasi modal tambahan. Namun, perubahan dalam desain, fitur fungsional, rasa, warna, dan aspek lainnya dapat dilakukan untuk menyesuaikan produk dengan variasi budaya. Yang kedua adalah komponen kemasan. Komponen kemasan meliputi fitur gaya, kemasan, pelabelan, merek dagang, nama merek, kualitas, harga, dan semua aspek lain dari kemasan produk. Komponen kemasan merupakan salah satu bagian vital suatu produk karena dalam kemasan tersebut isi produk harus bisa tersampaikan makna dan tujuannya kepada para konsumen, serta sebagai jati diri suatu produk. Yang terakhir adalah komponen layanan. Komponen layanan dukungan meliputi perbaikan dan pemeliharaan instruksi, pemasangan, garansi, pengiriman, dan ketersediaan suku cadang. Banyak program pemasaran yang dinyatakan berhasil pada akhirnya gagal karena sedikit perhatian yang diberikan pada
pada komponen produk ini terhadap para konsumen. Materi selanjutnya memasarkan layanan konsumen secara global. Yang pertama, peluang layanan di pasar global. Produk diklasifikasikan sebagai benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud dapat disimpan, dimiliki, dan nilai intrinsiknya ada dalam kehadiran fisiknya. Benda tidak berwujud memiliki nilai intrinsik yang dihasilkan dari suatu proses, kinerja, atau kejadian yang hanya ada saat sedang dibuat. Seperti halnya produk berwujud, layanan dapat dipasarkan baik sebagai industri maupun layanan konsumen, tergantung pada motif dan digunakan oleh pembeli. Layanan keuangan, hotel, asuransi, layanan hukum, dan lain-lain dapat diklasifikasikan sebagai bisnis atau layanan konsumen. Contoh peluang layanan pasar global. Yang pertama, maskapai penerbangan Amerika berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar melalui investasi di operator lokal. Yang kedua, penjualan asuransi berkembang di Amerika Latin dengan usaha patungan antara perusahaan lokal dan perusahaan global. Yang ketiga, layanan keuangan di Cina mengalami revolusi dengan layanan baru yang ditawarkan dengan cepat. Sumber informasi investor baru dan ATM nasional cash register bermunculan di mana-mana. Yang kedua, hambatan masuk pasar global untuk layanan konsumen. Sebagian besar layanan konsumen seperti penyewaan mobil, layanan penerbangan, hiburan, hotel, dan pariwisata tidak dapat dipisahkan dan memerlukan produksi serta konsumsi secara bersamaan. Sebagian besar jasa, sekitar 85%, memasuki pasar luar negeri melalui lisensi, waralaba, atau investasi langsung. 4 jenis hambatan yang dihadapi pemasar layanan konsumen di sektor pasar global. Yang pertama, proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil antara barang jasa impor dan barang jasa dalam negeri. Yang kedua, kontrol atas aliran data lintas batas. Yang ketiga, perlindungan kekayaan intelektual, dan keempat, persyaratan budaya untuk adaptasi. Materi selanjutnya yaitu merek di pasar internasional. Yang pertama yaitu merek global. Merek global didefinisikan sebagai penggunaan nama, istilah, tanda, simbol, visual, dan atau auditori, desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Bahkan untuk produk yang harus disesuaikan dengan kondisi pasar lokal, merek global dapat berhasil digunakan dengan pertimbangan yang matang. Ada beberapa contoh merek produk teratas yang ada pada merek global, antara lain yaitu pada peringkat tahun 2009-2008 yang pertama yaitu Coca-Cola. Coca-Cola ini pada tahun 2009 memiliki nilai sebesar 68.734 US dollar dan pada tahun 2008 sebesar 66.667 US dollar. Perubahan persen pada Coca-Cola yaitu sebesar 3% dan negara dari kepemilikannya yaitu Amerika. Yang kedua yaitu IBM. IBM ini pada tahun 2009 memiliki nilai merek sebesar 60.211 US dollar dan pada tahun 2008 sebesar 59.31 US dollar. Perubahan persen pada IBM ini yaitu sebesar 2%. Dan negara dari kepemilikannya yaitu Amerika. Yang ketiga yaitu Microsoft. Microsoft ini pada tahun 2009 memiliki nilai merek sebesar 56.647 dan pada tahun 2008 sebesar 59.7 US dollar. Perubahan persen pada IBM ini yaitu sebesar kurang dari 4%. Dan negara dari kepemilikan Microsoft yaitu Amerika. Merek yang kedua yaitu merek nasional. Merek nasional merupakan merek produk yang didistribusikan secara nasional di bawah nama merek yang dimiliki oleh produsen atau distributor sebagai lawan merek lokal yang didistribusikan hanya di beberapa wilayah suatu negara. Perusahaan multinasional juga harus mempertimbangkan peningkatan kebanggaan nasionalistik yang terjadi di beberapa negara dan dampaknya terhadap merek di India. Misalnya Unilever menganggap penting bahwa mereknya seperti deterjen Surf dan sabun Lux dan juga Lifebuoy dipandang sebagai merek di India.
Yang ketiga yaitu efek negara asal dan merek global. Merek digunakan sebagai isyarat eksternal untuk rasa, desain, kinerja, kualitas, nilai, prestise, dan sebagainya. Dengan kata lain, konsumen mengasosiasikan nilai produk dengan merek adalah salah satu faktor yang mempengaruhi citra merek, yaitu faktor yang menjadi perhatian besar bagi perusahaan multinasional yang memproduksi di seluruh dunia. Adalah efek negara asal pada persepsi pasar terhadap produk tersebut. Berbagai generalisasi dapat dibuat tentang efek negara asal pada produk dan merek. Dan yang terakhir yaitu merek pribadi. Merek pribadi yang dimiliki oleh pengecer tumbuh sebagai penantang merek produsen, baik global maupun spesifik negara. Label pribadi ini merupakan pesaing yang tangguh, terutama selama kesulitan pada ekonomi di pasar sasaran. Pembeli lebih suka membeli merek pribadi, lebih lokal, yang lebih murah selama resesi. Materi selanjutnya yaitu permintaan di pasar bisnis global. Yang pertama, volatilitas permintaan industri. Perusahaan produk konsumen memiliki banyak alasan untuk memasarkan secara internasional, seperti mendapatkan eksposur ke lebih banyak pelanggan, mengikuti kompetisi, memperpanjang siklus hidup produk, dan meningkatkan penjualan dan keuntungan untuk beberapa nama. Yang kedua, tahap pembangunan ekonomi. Tahap pembangunan ini ada beberapa tahap untuk dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, tahap 1, masyarakat tradisional. Permintaan industri yang paling penting akan dikaitkan dengan ekstruksi sumber daya alam. Tahap kedua, prasyarat untuk lepas landas. Manufaktur dimulai, kebutuhan primer akan terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi, konstruksi, dan peralatan serta keahlian. Tahap ketiga yaitu lepas landas. Pada tahap lepas landas ini, manufaktur barang-barang konsumsi semi tahan lama dan tidak tahan lama telah dimulai. Barang yang diminta berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung manufaktur. Tahap keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Tahap dorongan menuju kedewasaan yaitu ekonomi industri seperti Korea dan Republik Ceko, fokus mereka lebih pada manufaktur murah dari berbagai konsumen dan beberapa barang industri. Mereka membeli dari semua kategori produk dan jasa industri. Tahap kelima yaitu usia konsumsi massal. Pada tahap ini, negara-negara di mana kegiatan desain sedang berlangsung dan teknik manufaktur sedang dikembangkan. Dan mereka sebagian besar adalah ekonomi jasa. Jepang dan Jerman adalah contoh nyata dari negara-negara yang membeli produk dan layanan dengan teknologi tertinggi. Sebagian besar dari pemasok tahap 5 lainnya dan produk konsumen dari negara tahap 3 dan 4. Terus yang terakhir yaitu teknologi dan permintaan pasar. Pendekatan penting lainnya untuk mengelompokkan negara adalah berdasarkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi. Teknologi tidak hanya merupakan kunci pertumbuhan ekonomi, tetapi bagi banyak produk teknologi juga merupakan suatu keunggulan kompetitif di pasar global untuk saat ini. Kualitas didefinisikan oleh pembeli. Kualitas adalah seberapa baik suatu produk memenuhi kebutuhan spesifik pembeli. Ketika suatu produk tidak memenuhi harapan kinerja, kualitas yang buruk terlihat jelas. Manajer impor Cina yang peringkat kualitas produk pertama diikuti oleh harga. Pengiriman tepat waktu berada di urutan ketiga, dan gaya atau fitur produk menempati peringkat ke-11 dan 17 variabel yang diteliti. Oleh karena itu, produk yang desainnya mencerminkan kebutuhan dan harapan pembeli tidak lebih tidak kurang adalah produk yang berkualitas. Kemudian sertifikasi ISO 9000 standar kualitas internasional. Dengan kualitas yang menjadi landasan persaingan global, perusahaan membutuhkan jaminan kesesuaian standar dari pemasok. Sama seperti pelanggan, mereka yang membutuhkan hal yang sama dari mereka. Jika dua pemasok bersaing untuk kontrak yang sama, pemasok dengan pendaftaran ISO 9000 mungkin memiliki keunggulan kompetitif.
Semakin banyak pembeli, terutama di Eropa, yang menolak membeli dari produsen yang tidak memiliki bukti kemampuan kualitas pihak ketiga yang diakui secara internasional. Jika dua pemasok bersaing untuk kontrak yang sama, pemasok dengan pendaftaran ISO 9000 mungkin memiliki keunggulan kompetitif. Materi selanjutnya layanan bisnis. Yang pertama, layanan purna jual. Persaingan yang efektif di luar negeri tidak hanya membutuhkan desain produk yang tepat, tetapi juga layanan yang efektif, pengiriman yang cepat, dan kemampuan untuk menyediakan suku cadang dan suku cadang tanpa penundaan. Misalnya, GM Medical System menyediakan berbagai layanan purna jual untuk rumah sakit yang membeli MRI dan peralatan lain. Untuk produk teknis, kesediaan penjual untuk menyediakan instalasi dan pelatihan mungkin menjadi faktor penentu bagi pembeli dalam menerima produk satu perusahaan daripada produk perusahaan lain. Layanan purna jual tidak hanya penting dalam membangun loyalitas pelanggan yang kuat, tetapi juga mengarah pada penjualan di perusahaan lain dan lebih menguntungkan daripada penjualan mesin atau produk lain. Yang kedua, layanan bisnis lainnya. Perusahaan jasa bisnis menghadapi sebagian besar kendala dan masalah yang sama yang dihadapi oleh pedagang barang dagangan. Proteksionisme adalah ancaman paling serius bagi kelanjutan ekspansi perdagangan jasa internasional. Pertumbuhan layanan internasional yang pesat selama dekade terakhir menarik perhatian perusahaan lokal, pemerintah, dan peneliti. Akibatnya, hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung telah diberlakukan untuk membatasi perusahaan asing dari pasar domestik. Berbagai alasan mulai dari perlindungan industri kecil hingga keamanan nasional telah digunakan untuk membenarkan beberapa praktik pembatasan. Menanggapi ancaman pembatasan yang meningkat, Amerika Serikat telah berhasil bernegosiasi untuk membuka pasar jasa bisnis melalui NAFTA dan GATT. Selanjutnya ada pameran dagang yang memiliki peran penting untuk menjual produk, menjangkau calon pelanggan, menghubungi dan mengevaluasi agen dan distributor potensial, dan pemasaran di sebagian besar negara. Selanjutnya ada pameran dagang menyediakan fasilitas sebagai produsen untuk memamerkan dan mendemonstrasikan produk kepada pengguna potensial untuk melihat produk pesaing. Untuk peluang menciptakan penjualan dan menjalin hubungan dengan agen, distributor, pewaralaba, dan pemasok yang dapat mengarah ke saluran distribusi yang lebih permanen di pasar luar negeri. Contohnya yang pertama, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mensponsori pameran dagang di banyak kota. Yang kedua, ada pameran industri Hannover di Jerman, terbesar di dunia, memiliki hampir 6.000 peserta pameran yang menampilkan berbagai macam produk industri kepada 600.000 pengunjung. Materi yang terakhir adalah pemasaran hubungan dalam konteks bisnis ke bisnis. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang menentukan pemasaran hubungan sesuai dengan karakteristik yang melekat pada produk industri dan merupakan strategi yang layak untuk pemasaran bisnis ke bisnis. Karakteristik pertama dan utama dari pasar barang industri adalah motif pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Pemasar industri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pemasar harus memahami kebutuhan tersebut, seperti yang ada pada saat ini dan bagaimana mereka akan berubah sebagai pembeli berusaha untuk bersaing di pasar global yang membutuhkan hubungan jangka panjang. Kebutuhan pelanggan di industri di pasar global terus berubah dan penawaran pemasok juga harus terus berubah. Kebutuhan akan teknologi terkini berarti bukan masalah menjual produk yang tepat untuk pertama kali, melainkan terus-menerus mengubah produk agar tetap benar dari waktu ke waktu. Tujuan pemasaran relasional adalah menjadikan hubungan sebagai atribut penting dari transaksi, sehingga membedakan diri dari pesaing. Ini mengalihkan fokus dari harga ke layanan dan manfaat jangka panjang. Hadiahnya adalah pelanggan yang setia yang diterjemahkan menjadi keuntungan jangka panjang yang substansial. Berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang akan menjadi sangat penting di sebagian besar pasar internasional, di mana budaya menentukan ikatan yang lebih kuat antara orang dan perusahaan. Kepercayaan akan menjadi aspek penting dari hubungan komersial. Selain itu, komunikasi yang konstan dan dekat dengan pelanggan akan menjadi satu-satunya sumber informasi terpenting tentang pengembangan produk dan layanan industri baru.
Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.